Shalom, ketemu mana dulur karo aku Cak Agus nggo kabar liwat Boso Malang. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek kerdil dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Menurut Drs. Sugeng Pujianto, anggota DPR Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai PDI Perjuangan saat memberikan sosialisasi dan wawasan kebangsaan Kamis tanggal 15 September tahun 2022 serta sinergitas kader perempuan dalam mencegah dan mengatasi stunting yang bertempat di Gedung BPU Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang menjelaskan, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih, tutur Sugeng Pujianto. Sementara Dr. Hayu dari Puskesmas Dampit menyampaikan, seringkali masalah-masalah non-kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, baik itu masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Oleh karena itu sinergitas dari ibu-ibu kader kesehatan sangat diharapkan dalam melakukan pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Dampit serta membutuhkan peran semua sektor dan tatanan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut Hayu, panggilan akrab Dr. Hayu, juga menambahkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencegah stunting, diantaranya 1. Pola makan. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, setengahnya lagi diisi dengan sumber protein, baik nabati maupun hewani, dengan proporsi lebih banyak daripada karbohidrat. 2. Pola asuh. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Dimulai dari edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Bersalin di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusu dini IMD, dan berupayalah agar bayi mendapat kolostrum air susu ibu ASI. Berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, namun berikan juga makanan pendamping ASI. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya dengan membawa buah hati ke posyandu setiap bulan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah berikanlah hak anak mendapatkan kekebalan dari penyakit berbahaya melalui imunisasi yang telah dijamin ketersediaan dan keamanannya oleh pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkannya dengan tanpa biaya di posyandu atau puskesmas. 3. Sanitasi dan akses air bersih. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Untuk itu, perlu membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Pola asuh dan status gizi sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua, seorang ibu, maka, dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Karena itu, edukasi diperlukan agar dapat mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anaknya, tutupnya. Ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan tersebut diantaranya Camat Dampit Abai Saleh S.Sos MM, PS Lurah Dampit, Sugeng Didikianto, Dr. Hayu Puskesmas Dampit beserta nakesnya, ibu-ibu kader posyandu, kader PKK, kader desa siaga Kelurahan Dampit dan lain-lainnya. Media informasi Kabar Boso Malang TV, lawan hoaks dan provokasi. Saksikan terus informasinya di YouTube Kabar Boso Malang TV.